teman-teman pintar. Selamat datang kembali di kanal kita. Hari ini, kita akan melakukan petualangan seru ke dunia IPA. Khususnya tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Kita akan bahas soal latihan yang sering keluar di ujian. Jadi pastikan kalian nonton sampai habis ya. Siapkan catatan kalian. Dan ayo, kita mulai belajar bersama. Kita mulai dari bagian pertama. Konsep ekosistem. Soal nomor 1. Kumpulan dari beberapa individu sejenis yang menempati suatu lingkungan tertentu disebut. Jawabannya adalah populasi. Ingat ya, kalau individu sejenis kumpul, namanya populasi. Kalau banyak populasi beda jenis kumpul, baru disebut komunitas. Kalau komunitas berinteraksi dengan lingkungan, itu namanya ekosistem. Lanjut ke nomor 2. Katak, padi, tikus, dan belalang itu khasnya ada di mana? Tentu saja di ekosistem sawah. Betul sekali. Di sana mereka membentuk rantai makanan yang khas. Nah, ngomongin rantai makanan, kita ke soal nomor 3. Apa yang terjadi kalau karnivora alias pemakan daging diburu besar-besaran? Jawabannya, populasi herbivora atau pemakan tumbuhan akan meningkat tak terkendali karena predatornya hilang. Jadi, yang benar adalah sekarang tentang hubungan antar makhluk hidup. Hubungan antara benalu yang merugikan pohon inangnya disebut parasitisme. Benalu untung, pohonnya rugi. Selanjutnya, siapa yang berperan sebagai dekomposer atau pengurai? Jawabannya bukan semut atau sapi, melainkan jamur. Jamur dan bakteri adalah pengurai utama di alam. Dalam rantai makanan, elang biasanya ada di puncak. Ia memangsa hewan lain dan jarang dimangsa. Jadi perannya adalah sebagai konsumen puncak. Nah, soal nomor 7 agak tricky. Jika populasi katak menurun, siapa yang diuntungkan? Katakan makan belalang. Jadi, kalau katak berkurang, populasi belalang akan meningkat. Lalu, pada sebuah jaring-jaring makanan, yang jadi sumber energi utama adalah produsen. Siapa produsennya? Tentu saja rumput dan pohon, karena mereka bisa membuat makanan sendiri lewat fotosintesis. Jadi, jawaban yang tepat adalah D terakhir. Kenapa taman kota dan cagar alam itu penting? Jawabannya adalah semua benar. Menjaga keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, dan mengurangi polusi. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Ciri dan klasifikasi makhluk hidup. Soal nomor 10. Katak bisa napas pakai kulit dan paru-paru. Ini adalah bentuk penyesuaian diri atau adaptasi terhadap lingkungannya. Keren kan? Lalu, hewan mana yang metamorfosisnya sempurna? Jawabannya adalah nyamuk. Metamorfosis sempurna itu punya tahap pupa atau kepompong. Seperti dari jentik-jentik menjadi nyamuk dewasa. Itu juga alasan kenapa katak disebut metamorfosis sempurna. Karena bentuk dewasanya sangat berbeda dengan berudu atau kecebong. Gimana cara tumbuhan paku berkembang biak? Bukan dengan biji, tapi dengan spora. Lalu, apa yang dibutuhkan tumbuhan untuk membuat makanan? Mereka butuh cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Ngomongin adaptasi tumbuhan, kaktus punya daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan di lingkungan kering. Jadi jawabannya, kaktus. Lanjut ke dunia hewan. Ada hewan unik yang bertelur tapi juga menyusui, yaitu platypus. Dia termasuk mamalia. Ovipar. Kalau kambing, kerbau, sapi, dan kuda, mereka adalah contoh hewan mamalia yang melahirkan. Katak sendiri tergolong hewan amfibi karena hidup di dua alam, darat dan air. Kalau hewan pemakan tumbuhan atau herbivora, contohnya kambing. Kalau pemakan segala atau omnivora, contohnya ayam. Nah, hewan yang tidak melahirkan alias bertelur contohnya banyak, seperti ular, komodo, dan berbagai jenis burung.
Terakhir, di mana habitat alami lumba-lumba? Tentu saja di laut. Kita sampai di bagian terakhir, struktur dan fungsi makhluk hidup. Bagian tumbuhan yang menyerap air dan mineral dari tanah adalah akar. Lalu, ada istilah tumbuhan berumah satu. Itu artinya bunga jantan dan bunga betina ada di pohon yang sama. Alat kelamin jantan pada bunga disebut benang sari. Organisme yang bisa membuat makanan sendiri seperti tumbuhan disebut autotrof. Bahan utama untuk fotosintesis adalah air dan karbon dioksida. Kalau bunga disebut tidak sempurna, itu artinya ia hanya punya salah satu alat kelamin. Misalnya hanya punya benang sari saja atau putik saja. Dalam proses penyerbukan, kupu-kupu sangat membantu bunga kan? Nah, terakhir, akar tunjang yang kuat itu biasanya dimiliki oleh pohon besar seperti tanaman rambutan untuk menopang batangnya. Wah, selesai juga pembahasan kita hari ini. Gimana? Sekarang jadi lebih paham kan? Terus semangat belajar ya, karena setiap ilmu yang kita pelajari pasti akan berguna. Jangan lupa untuk like video ini, bagikan ke teman-temanmu, dan yang paling penting, Subscribe channel ini agar tidak ketinggalan materi seru lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.